Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Itmam di sini. Dan untuk video kali ini saya akan bahas sebuah media penyimpanan atau hard disk yang ini harganya sangat murah jika kita bandingkan kita beli baru. Oke, jadi untuk hard disk yang kita pakai di sini adalah sebuah hard disk yang telah direkondisi, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah hard disk rekondisi tersebut itu worth it untuk kita miliki dengan harga yang murah? Jadi langsung saja ya, untuk hard disk ini yang saya pakai sekarang itu adalah hard disk Seagate yang 500 GB. Itu saya dapatkan hanya dengan harga 200 ribuan saja, tepatnya 220.000 saja untuk ukuran yang 500 GB. Mestinya ini akan teman-teman dapatkan lebih murah lagi kalau misalkan kita belanja di online ya, di toko online itu saya cek itu sekisaran 179, 190, pokoknya masih di bawah angka 200.000 rupiah untuk yang ukuran 500 GB. Nah, ini saya beli 220.000 rupiah di toko sini, di toko offline, dengan harapan kalau misalkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau harddisk yang bermasalah, kita gampang untuk klaim garansinya, tinggal datang ke tokonya dan kita bisa langsung diganti yang baru. Itu alasan utama saya beli di toko offline dengan harga yang sedikit lebih mahal, teman-teman. Nah, untuk harddisk ini Seagate 500 GB 220.000. Artinya untuk 1 GB kita hanya cukup membayar sekitar 500 rupiah saja. Nah, itu artinya sangat murah ya jika kita bandingkan dengan kita beli baru. Untuk beli harga harddisk baru di ukuran 500 GB itu mungkin masih sekitar di angka 500 ribuan. Itu selisihnya cukup banyak ya, hampir 2 kali lipat lebih. Nah, teman-teman, untuk harddisk semacam ini tentunya ada resikonya karena kita tahu ini harddisk kondisi, makanya untuk penyimpanan data-data penting saya nggak berani untuk nyimpen data penting di harddisk ini, kayak misalkan data pekerjaan, kemudian data yang penting, pokoknya untuk file-file yang penting seperti pekerjaan dan yang lainnya saya simpan di harddisk yang lain, di SSD sepatnya, saya pakai SSD. Nah, untuk harddisk yang murah ini, yang rekondisi ini, kita bisa gunakan untuk nyimpen seperti file-file yang kurang penting-penting banget, kayak misalkan file film, kemudian lagu-lagu mungkin ya. Nah, itu kita bisa simpan di harddisk ini. Nah, di sini untuk melakukan pengecekan apakah harddisk ini masih bisa dipakai dengan normal, saya pakai dua aplikasi. Yang pertama Crystal Disk Mark untuk ngecek speed baca dan tulisnya. Kemudian yang kedua saya pakai aplikasi Sentinel untuk mengetahui kesehatan dan juga performanya. Nah, di sini untuk yang pertama kita gunakan Crystal Disk Mark dulu. Soalnya kita mau tahu beberapa kecepatan untuk speed baca dan tulisnya. Ternyata di sini masih cukup oke, di angka 100 MB per detik baik untuk baca maupun untuk tulisnya. Nah, itu hasil yang cukup masih dibilang membahagiakan gitu. Artinya memang untuk harddisk normalnya, harddisk itu kecepatannya di angka sekitar 100 MB per detik baik baca maupun tulisnya. Oke, jadi ini masih sangat worth it, sangat layak untuk kita pakai sampai dengan beberapa tahun ke depan gitu ya. Untuk baca tulisnya udah cukup lumayan untuk penyimpanan file-file yang besar tapi ya nggak begitu penting. Nah, yang jadi masalah adalah ketika saya buka aplikasi Sentinel ya untuk mengetahui kesehatan dan juga performanya, ini sih sebenarnya juga mengejutkan banget. Artinya untuk kesehatannya ini masih 100% dan juga untuk performanya juga di sini masih dibilang 100%, nggak ada masalah, tidak ada bad sector sama sekali. Hanya saja kalau misalnya kita lihat lifetime-nya atau lama dipakainya, untuk harddisk yang saya beli ini kemarin itu sudah 2000 hari lebih. Artinya ini sekitar 6 tahunan untuk di harddisk ini udah menyala, itu sekitar 6 tahun, itu lama banget. Dan untuk estimasi life-nya itu tinggal 100 hari. Ya meskipun ini nggak angka yang pasti ya, tapi lihat angka seperti ini tuh agak sedikit kecewa gitu. Artinya lebih baik kita beli yang baru gitu. Karena ini sudah 6 tahun menyala, teman-teman. Tapi itu saya sadari itu adalah konsekuensi dari kita kalau misalkan ingin membeli sebuah harddisk yang bukan yang baru, yang hasil dari rekondisian. Tapi semoga
untuk harddisk ini tetap masih bisa kita pakai dengan waktu yang lebih lama lagi, karena untuk ukuran lifetime harddisk itu banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari si harddisk ini. Meskipun ini harddisk bekas, tapi untuk harganya ini sudah sangat baik, 200 ribuan kita dapat yang 500 giga, performanya juga nih masih oke. Ya tinggal nanti kita untung-untungan saja ya, soalnya ini udah dipakai lama banget sih, namanya juga harddisk rekondisi ya. Ini udah 6 tahun menyala. 6 tahun menyala loh, bukan 6 tahun pemakaian. Di sini di Sentinel dikatakan seperti itu. Tapi untuk garansi 1 tahun, ya mungkin untuk 1 tahun ke depan lebih baik kalau misalkan kalian ada budget, ada dana lebih, silakan pakai yang aman aja, yang baru ya, yang performanya jelas 100%, kemudian lifetime-nya juga otomatis kan baru sebentar dipakai. Kalau ini kan udah lama banget ya. Dan kemudian garansi juga tentunya pastinya akan lebih lama lagi gitu teman-teman. Kesimpulannya, untuk harddisk rekondisi 200 ribuan 500 giga kalau misalkan digunakan untuk nyimpen data-data penting itu nggak worth it ya, takutnya hilang dan kenapa-napa. Tapi kalau misalkan untuk menyimpan data-data besar yang sifatnya itu tidak begitu mendesak, artinya juga tidak begitu penting banget, kayak misalkan file-file film yang sifatnya itu nggak mendesak sekali, itu masih oke banget untuk kita pakai si harddisk ini, harddisk Seagate 500 giga 200 ribuan. Oke teman-teman, itu saja ya untuk sedikit review atau gambaran tentang harddisk rekondisi yang sepertinya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Worth it gak worth it-nya tergantung dari kebutuhan kalian. Yang penting jangan dijadikan penyimpanan utama, karena jelas ini sangat beresiko. Jadikan penyimpanan kedua untuk nyimpen file-file yang biasa-biasa saja kepentingannya. Itu saja teman-teman dari video ini. Jika kalian suka jangan lupa klik like, dan kalau misalkan tidak suka ya di dislike aja. Dan pendapat kalian silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.